Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Karena itu kita harus mendedikasikan diri untuk terus belajar akan firman sehingga iman kita terus bertumbuh. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-33 sampai dengan 35. Firman-Nya berkata demikian. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup sebagai orang benar. Menjalani hidup sebagai orang benar, berjalan dalam kebenaran. Itulah inti kebenaran firman Allah di hari ini. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus berjuang dalam menjalani hidup supaya kita dikategorikan sebagai orang benar, yang hidup sebagai orang benar dan menjalani kehidupan yang benar di mata Tuhan. Akibat kita hidup benar, ayat 33, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi ketika kita hidup benar itu tidak percuma dan tidak sia-sia karena tempat kediaman orang benar diberkatinya. Nah, firman Allah hari ini kita belajar bagaimana ciri hidup sebagai orang benar. Bagaimana ciri-ciri kehidupan mereka yang menunjukkan jati diri mereka sebagai orang benar. Setidaknya ada 4 ciri yang saya jumpai dalam ayat ini sebagai orang benar. Yang pertama dalam ayat 27 dan 28, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jangan menahan kebaikan kepada orang lain. Artinya salah satu ciri orang benar itu adalah tidak menahan kebaikan kepada orang lain. Atau dengan bahasa yang lain, ciri orang benar itu selalu mau berbuat kebaikan bagi sesamanya. Tapi ciri orang jahat selalu ingin berbuat kejahatan kepada sesamanya. Jadi mari kita belajar untuk kita terus berbuat kebaikan, untuk kita tidak menahan kebaikan. Kalau kita bisa berbuat kebaikan kepada sesama kita dalam bentuk apapun, sekecil apapun, mari kita belajar untuk menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang benar, karena ciri orang benar tidak menahan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, dalam ayat 29 dan 30, ciri orang benar, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Hal yang kedua yang menjadi ciri sebagai orang benar adalah tidak merencanakan kejahatan kepada orang lain. Kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk tidak berbuat kejahatan, tidak merencanakan kejahatan, tidak berikhtiar jahat kepada orang lain. Karena kita sadari bahwa ketika kita merencanakan kejahatan, maka kejahatan itulah yang akan menimpa kita. Apapun yang kita rencanakan bagi orang lain, sesuatu yang sifatnya negatif, sesuatu yang tidak baik, suatu waktu itu akan menimpa hidup kita. Itu yang orang bilang senjata makan Tuhan.
Jadi kita belajar untuk tidak merencanakan kejahatan. Itulah ciri orang benar. Jadi ketika kita merencanakan kejahatan bagi orang lain, maka itu pertanda bahwa kita bukan kategori sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Jadi orang benar itu cirinya tidak merencanakan kejahatan bagi orang lain. Itu salah satu ciri dari orang benar. Dan kita belajar untuk tidak merencanakan hal yang tidak baik, hal yang jahat kepada sesama kita. Karena kita sadari bahwa suatu waktu itu bisa menimpa kehidupan kita. Kita selalu merencanakan kebaikan saja buat sesama kita. Yang ketiga, ciri orang benar dalam ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul. Tidak iri hati kepada orang lalim. Hal yang ketiga, ciri hidup sebagai orang benar itu tidak iri hati kepada orang yang sukses karena kejahatannya. Kepada orang yang melimpah kekayaannya karena ketidakbenarannya. Di sini disebut sebagai orang lalim. Biarkanlah mereka seperti itu. Kita tidak perlu iri hati dengan mereka. Jadi orang benar, cirinya itu tidak iri hati. Tidak iri kepada orang lain. Yang berhasil, yang sukses. Karena ketidakbenaran, karena kejahatan, karena kelaliman mereka. Kita tidak perlu iri kepada mereka karena sesungguhnya orang-orang seperti itu seperti sedang berjalan di jalan yang licin. Yang akhirnya suatu waktu akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Jadi orang benar tidak iri kepada orang lalim. Yang keempat, yang terakhir ciri orang benar dalam ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Dengan orang jujur ia ataupun Tuhan bergaul erat. Di sini kita melihat ciri yang keempat dari orang benar adalah bersikap jujur. Hidup jujur. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Karena Tuhan bergaul erat, dengan kata lain Tuhan senang dengan orang yang jujur. Karena itu kita belajar dalam hidup ini, kita jalani hidup ini. Kita terus belajar bersikap, berkelakuan yang jujur di mata Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita belajar berkata ya terhadap ya, tidak terhadap tidak. Kejujuran itu sesuatu modal besar dalam kita menjalani kehidupan ini. Bahkan Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Kalau Tuhan bergaul erat dengan orang jujur, kalau Tuhan senang dengan orang jujur, pasti juga ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang jujur. Karena itu dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita selalu bersikap jujur, berlaku jujur dalam segala hal kehidupan kita. Karena itulah ciri orang benar di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hidup sebagai orang benar. Ciri orang benar tidak menahan kebaikan kepada orang lain, tidak merencanakan kejahatan bagi orang lain, tidak iri hati kepada orang yang lalim, dan bersikap jujur di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan jamah sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.